Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya bagus, berangkat semua ya, pada rajin-rajin. Baik, sebelum pertemuan kita hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Baik, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, ada yang memimpin? Ada yang mau memimpin? Ayo. Ayo Nak Sinta maju. Ya, bagus. Ayo berdiri semua sekarang. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sudah selesai ya. Baik, boleh duduk kembali. Nah, Sinta boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, kita sekarang akan belajar tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengingat-ingat terlebih dahulu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ayo, apa? Ya, pembelajaran kita sebelumnya yaitu penemu yang mengubah dunia. Baik, Bapak akan bertanya untuk mengingat-ingat kembali. Ayo. Siapakah penemu listrik pertama kali di dunia? Ayo, siapa? Ya, benar, Nah Andre. Michael Faraday. Nah, bagus. Nah, berarti pertemuan kita pada sebelumnya sudah berhasil ya, karena anak-anak udah pada bisa menjawab. Baik, sekarang buka buku tematiknya. Buka tema 3. Ya, sekarang bahasan kita pada hari ini yaitu aliran listrik. Ada 2 jenis listrik, yaitu yang pertama, listrik tidak mengalir atau elektrostatika. Dan yang kedua yaitu listrik mengalir atau elektrodinamika. Listrik tidak mengalir yaitu muatan listrik tidak mengalir tetapi meloncat dari satu kutub ke kutub yang lainnya. Untuk contohnya yaitu penggaris plastik ya. Kita gosok-gosokkan ke rambut kita, maka penggaris itu akan menarik kertas-kertas kecil. Atau bisa juga kaca digosok-gosokkan pada wall ya. Itu juga bisa menarik kertas-kertas kecil. Nah, untuk contoh ini sudah kita praktekkan ya pada kelas 5 dahulu. Masih ingat kan? Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan catatan penting. Ada 2 poin. Jadi, 2 poin ini harus kalian ingat ya. Yaitu yang pertama, muatan listrik akan terus meloncat sampai kedua kutub seimbang. Untuk yang kedua, muatan akan meloncat dengan mencari tempat yang paling dekat. Nah, 2 poin ini harus kalian ingat ya. Besok Bapak akan tanyakan 2 poin ini, maka kalian harus hafal. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya kembali, mengapa saat hujan rintik dan banyak petir, kita tidak boleh berdiri di tempat lapang atau di bawah pohon? Ayo, kenapa? Ada yang tahu tidak? Nah, kenapa kita tidak boleh berdiri di tempat lapang atau di bawah pohon? Karena tempat itu sangat menonjol ya. Ketika kita berada di tempat itu,
itu adalah tempat yang paling dekat hubungannya dengan awan daripada tanah, sehingga petir akan menyambar kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas arus listrik. Nah, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Semakin tinggi perbedaan ketinggian arus air, maka air akan mengalir semakin deras. Untuk contohnya air terjun. Nah, air terjun kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, listrik hanya mengalir jika ada beda potensial. Nah, untuk contohnya, untuk air terjun tadi ya, untuk air yang berada di tempat yang tinggi, itu kita ibaratkan plus, dan tempat rendah kita ibaratkan min, negatif. Nah, listrik hanya bisa mengalir jika potensialnya itu berbeda, yaitu plus bertemu dengan min. Nah, apabila plus bertemu dengan plus atau min bertemu dengan min, maka listrik tidak akan mengalir. Ya, muatan listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui suatu penghantar. Aliran muatan listrik disebut arus listrik, yaitu satuannya ampere. Perbedaan potensial disebut juga tegangan atau voltage, satuannya volt. Maka semakin tinggi perbedaan potensial, daya listriknya semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu penghantar atau konduktor. Arus listrik hanya bisa mengalir melalui suatu penghantar. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, benda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang mudah menghantarkan arus listrik. Untuk contohnya, logam besi, baja, perak, tembaga, kayu basah, dan lain-lainnya ya. Untuk yang kedua yaitu isolator. Isolator yaitu benda-benda yang sukar menghantarkan arus listrik. Untuk contohnya, karet, plastik, atau kayu kering. Dan yang ketiga, semikonduktor. Semikonduktor adalah benda ini untuk bahan transistor pada alat elektronik, yaitu contohnya germanium atau silikon. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada anak. Baik, ketua kelas, ambil LKPD-nya dibagikan kepada teman-temannya. Nah, sekarang bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Ayo. Sudah ya? Nah, sekarang kerjakan bersama kelompok, diskusikan. Bapak beri waktu 10 menit. Ya, sudah selesai? Ya, sudah selesai semua ya. Baik, sekarang presentasikan ke depan kelas. Ya, sudah semua ya. Nah, benar ya. Jadi, mengapa kabel listrik dibuat dari tembaga? Nah, pertama, karena tembaga konduktivitasnya tinggi. Nah, yang kedua, kawat tembaga sangat fleksibel, mudah ditekuk-tekuk. Nah, terus pertanyaan kedua, mengapa pembungkus kabel listrik dibuat dari karet? Nah, di sini karena apa? Ya, karena karet adalah isolator. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang saklar. Nah, saklar di sini berguna untuk menyambung dan memutuskan rangkaian listrik. Nah, listrik kan di sini dapat mengalir apabila rangkaiannya tertutup ya. Nah, fungsi saklar ini gunanya untuk menyambung dan memutus rangkaian listrik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perubahan energi listrik. Nah, di sini Bapak akan mencontohkannya. Di sini ada energi gerak dan energi kimia. Nah, di sini energi gerak dan energi kimia dijadikan menjadi satu, jadi energi listrik. Nah, dengan ini maka akan menghasilkan energi
banyak energi, yaitu yang pertama ada energi cahaya, ada energi gerak, dan energi panas. Untuk contohnya, energi cahaya ini seperti lampu, TV. Nah, untuk contoh yang energi gerak yaitu kipas angin ya. Ya, untuk energi panas contohnya yaitu setrika ya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Baik, untuk ketua kelas dipimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya, sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan. Untuk ketua kelas, ambil kertas ini untuk dibagikan ke teman-temannya. Minggu depan dikumpul, tidak boleh telat ya. Ya, sekarang pembelajaran telah selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.